Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la khawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah yang sangat luar biasa berupa iman, Islam, dan kesehatan, sehingga pada siang hari ini kita bisa melaksanakan pengajian hadis Sahih Bukhari. Sebagaimana biasa, sebelum kita mulai pengajian, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Liridha'illahi ta'ala wa bi'idhnillahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Thumma ila hamratin habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa qudwatina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa liman taqala baidil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Thumma ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ila jami'il malaikatil muqarrabin wasyuhada'i wassalihin wal ulama'i wal fuqaha wa li kullin nasabi kullin wa ba'i kullin wa ila ruhi abina Adam alaihi salam wa minasabina Hawa wa madana sabu bainahuma ila yaumiddin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa nasta'inu siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Thumma ila sa'iril awliya'i tis'ati wa sa'iril awliya'i fil arabi wal ajami wal a'immatil mujtahidin wal mufassirin wal muhaddithin wa jami' masyayikhina wa masyayikhihim lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa nasta'inu siratal ladzina an'amta 'alaihim. Thumma ila ruhil imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardibah Al-Bukhari Al-Jufi qaddasallahu sirrahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini wa li walidayhi wa li masyayikhihi lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa nasta'inu siratal ladzina an'amta 'alaihim. Thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa furu'ina wa usulina alamina khubun alaina wa usulina wa furu'ina wa lal khadimina fi majlisina hadha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Wal-dhalin. Amin. Sampai bab maja'a innal amala binniyat. Saderenge kula ngaji Bukhari
Nggih. Sekedap malih kan Ramadan. Ngaos boten Ramadan? Ngaos nggih. Ngaos napa? Tafsir. Tafsir Yasin nggih. Nggih. Ngaos nggih, ngaos lek boten tak tinggal nang Jakarta. Siang ngaosnya jam itu. Siang biasanya jam itu siap. Jam kalih sampai setengah sekawan biasanya siap. Oke. Mangke mungkin minggu ngajeng ya bulan Februari kula jenenge ngijazahaken bagaimana wudu. Nggih, ning nika kula tulis sket enake Kak Sida-sida. Nggih, wudu. Mangke prakteknya wudu bagaimana nggih di setiap gerakan wudu ada doanya. Nggih, yen kula ijazahaken kula siapaken bukune. Penatasan praktek wudu apa dipraktek diajari mbak biyen nang anggar. Oke, mangke insyaallah kula paringi sedaya. Mangke ingkang jamaah boten gadah grup ten HP, nggih jenengan kabari nggih. Ben mungkin pas boten napa? Boten rawuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Babu majaa innal a'mala binniyati wal hisbati wa likulli imri'in ma nawa. Babun bab. Bab majaa sesuatu jaa yang datang innal a'mala bahwa amal atau perbuatan bin niyati tergantung niatnya wal hisbati dan tergantung pengharapannya.
Bismillahirrahmanirrahim. Babu maja'a innal a'mala binniyati wal hisbati. Bab maja'a menjelaskan sesuatu yang datang. Innal a'mala bahwa perbuatan binniyati tergantung niatnya. Wal hisbati dan tergantung pengharapannya. Walikulli imri'in dan setiap perbuatan manawa tergantung nawa yang diniatkan. Fadakhola maka akan masuk fihi padanya apa al-imanu iman wal wudu'u wudu wassalatu salat wazzakatu zakat wal hajju dan haji wassaumu dan puasa wal ahkamu dan beberapa hukum wa qala Allahu ta'ala wa qala Allahu ta'ala wa qala dan berfirman siapa Allahu ta'ala Allah ta'ala Kul katakan Muhammad kullun setiap orang ya'malu berbuat ala syakilatihi ala sesuai dengan syakilatihi pembawaan masing-masing. Ala niyatihi ala pada niyatihi yang diniatkan. Nafaqatur rajuli nafaqatu pemberian nafkah ar-rajuli seorang laki-laki ala ahlihi ala pada ahlihi keluarganya
Yahtasibuha itu dianggap shadaqatun sebagai sedekah. Faqala, dan bersabda Nabi, walakin, dan tetapi, jihadun tergantung jihadnya, wa niyatun dan niatnya. Haddatsana Abdullah bin Muslamata qala, haddatsana telah menceritakan pada kami siapa Abdullah bin Muslamah, yaitu Abdullah bin Muslamah. Qala berkata, akhbarona telah memberitahukan kepada kami siapa Malikun, Malik, an Yahya bin Sa'id, dari Yahya bin Sa'id, an Muhammad bin Ibrahim, dari Muhammad bin Ibrahim, an Alqamah bin Waqqas, dari Alqamah bin Waqqas, an Umar, dari Sayyidina Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, al-a'malu, setiap perbuatan, itu bin niyati, tergantung niatnya. Walikulli mri'in, walikulli, dan setiap, imri'in, balasan,
Ma tergantung nawa yang diniatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, faman barang siapa kanat hijratuhu hijrahnya ilallahi karena Allah, wa rasulihi dan karena rasulnya, fa hijratuhu maka hijrahnya ilallahi kepada Allah, wa rasulihi dan rasulnya Allah. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, faman kanat barang siapa waman dan barang siapa kanat hijratuhu hijrahnya li dunya karena dunia, yusibuha yang ingin digapainya, awim ro'atin yatazawwajuha, awim ro'atin atau wanita yatazawwajuha yang akan dinikahinya. Fa hijratuhu niku jenengan ganti fa hijratuhu hijratuhu maka hijrahnya ilama ila pada ma apa, ilama pada apa, hajaro ilaihi, hajaro hijrahnya ilaihi yang diniatkan, haddatsana Hajjaj bin Minhalin qala,
haddatsana telah menceritakan kepada kami siapa Hujjaj bin Minhalin, Hujjaj bin Minhal. Qala berkata, haddatsana telah menceritakan kepada kami siapa Syu'bah. Qala berkata, akhbaroni telah memberitahukan padaku siapa Adi bin Sabitin, yaitu Adi bin Sabit. Qala berkata, sami'tu aku mendengarkan Abdullah bin Yazid Abdullah bin Yazid an Abi Mas'udin dari Abi Mas'ud anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, idza anfaqar rajulu ala ahlihi, idza apabila anfaqa memberi nafkah siapa rajulu seorang laki-laki ala ahlihi pada keluarganya yahtasibu maka dihitung ha baginya, yahtasibuha maka dihitung baginya bahwa maka bahwa lahu maka baginya shadaqatun sedekah. Haddasanal Hakamu bin Nafi'. Haddasana telah menceritakan kepada kami siapa Al-Hakamu bin Nafi'in, yaitu Hakam bin Nafi'. Qala berkata, akhbarona telah menyampaikan kepada kami siapa Su'aibun Su'aib
Anis Zuhri, dari Zuhri. Qala, berkata, haddatsani, telah menyampaikan kepadaku, siapa? Amir bin Sa'din, yaitu Amir bin Sa'ad. An Sa'ad bin Abi Waqqas, An Sa'ad bin, dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Annahu, bahwa dia, akhbarahu, mengkhabarkan, anna Rasulullahi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, innaka lan tunfiqa nafaqatan, innaka, sesungguhnya kamu, lan tunfiqa, lan tidaklah, tunfiqa menafkahkan, tunfiqa menafkahkan, nafaqatan, suatu nafkah, tabtaghi, yang dimaksud, biha, padanya, wajhallahi, mengharap ridho Allah. Wajhallahi, wajah niku istilahnya mengharap ridho. Allah, wajhallahi, mengharap ridho Allah. Illa ujirta alaiha, illa, kecuali, ujirta, kamu akan diberi pahala, alaiha, atasnya, hatta ma taj'alu fi fammi imra'atika. Nah, niku jenengan tambahi fammi kayak kurang. Hatta ma taj'alu fi fammi, tulisannya fa mim, mimnya ditasdid jadi fi fammi imra'atika. Hatta, termasuk, ma, sesuatu, taj'alu, yang kamu suapkan, fi, ke dalam, fammi, mulut, imra'atika, istrimu.
kalau jelas non dhisik iki. Redaksi hadis sebelumnya kan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Niki berbeda redaksi, tentunya berbeda apa yang dimaksud. Cuman kita kalau sudah belajar hadis seperti ini jangan dikit-dikit innamal a'malu binniyat. Akhirnya kan hadisnya Nabi untuk membela diri gitu. Babu majaa innal a'mala binniyati wal khisbati. Jadi bab menjelaskan apa yang datang pada satu perbuatan yang diniatkan dan pengharapannya. Kita sholat itu mengharap ridho Allah atau mengharap surganya? Ridho Allah. Tenane. Lagi niki penjelasannya Nabi niku amal tergantung niat kali yang diharapkan. Kalau liwajhillah berarti mengharap ridhone Allah, tidak berharap mendapatkan surganya Allah. Nah, terus napa tujuannya jenengan donga Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Uri jenenge jaluk ridhone ya jaluk surgane. Dua-duanya dijaluk. Nggih. Terus dongane Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jauhkanlah aku dari api neraka. Berarti kita sholat bukan liwajhillah, sholate li jannatillah, terus wa ajirna minan nar. Jadi sholate boten krono Allah tapi krono surgane Allah, krono wedi dilebokno neraka. Nah niki mangkane niat, perlunya menata niat niku jenengan mulai saniki kudu nata niat. Oke, ditata niate ngibadahe kudu liwajhillah, kudu krana ridhone Allah sing dipandang mung Allah, boten mandang swargane Allah. Lek zikir wirid salate cik krana surgane Allah, ora krana sing duwe swarga, berarti nggih oleh swarga ka oleh Allah. Walikul imri'in, dan setiap balasan perbuatan manawa tergantung yang diniatkan. Kalau jenengan selama hidup di dunia sholatnya niatnya mencari surganya Allah, berarti nggih ten akhirat ketemune surga, ora ketemu sing duwe surga. Fadakhala fihil imanu, maka akan masuk padanya ini iman. Pada niat itu termasuk iman. Iman. Wal wudu, wudunya biasa. Mungkin dikai wudu di setiap gerakannya ada doanya. Ya Allah, ketika berkumur-kumur, berilah saya kemampuan untuk bisa membaca kitabmu Al-Quran. Lek kumur-kumur dangak. Jadi jenengan diajari konten kalih bae mboten. Lek wudu dingkluk napa dangak? Dingkluk. Niku ketara wudune tidak bersanad. Kula saniki wis jarang masih wong wudu ten masjid-masjid niku kalau dangak sih. Jadi wudu niki makanya wudu dijelaskan temen iki termasuk wudu. Wudu niku mbane dangak 3 kali. Baru nggih setelah nonton terus 3 kali. Jadi wudu 3 kali dangak niku ini airnya dimasukkan ke dalam mulut sampai rongga tenggorokan tapi tidak boleh dimasukkan. Membersihkan kotoran sampai rongga dengan tujuan supaya bakteri virus tidak masuk ke mulut
kita. Mungkin makanya kula warai wudune ben niate jenengan membersihkan kotoran zahir batin teman-teman bersih. Ngoten. Berarti jenengan wingi angsal pelajaran wudu, berarti wudune cuman praktek ritual wudu. Wassolatu dan sholat, ya. Sholat sampai diajari sholat musolli fardhu dhuhri arba rakaatin mustaqbilal qiblati qiyatan lillahi ta'ala Allahu Akbar. Ulama itu sampai meletakkan niat kalimatnya ditoto itu biar hati kita pas antara niat dan apa yang dilakukan perbuatannya. Was zakatu dan zakat, ya, ben. Sebentar lagi Syawal, supaya ngetokno zakat. Zakatnya zakat fitrah itu kepentingan pribadi kita zahir batin. Kira-kira jenengan membersihkan baju itu, ya, pakai sabun yang kualitasnya bagus, nopo pakai sabun yang kualitasnya rendahan? Bagus, yang ada pewanginya, ada softenernya toh. Oke, jadi bagus wangi, dijemur, akhirnya kering wangi. Kalau saya disemprot minyak wangi jadi wangi. Oke. Kenapa nggak milih yang biasa aja, pokoknya muruh keluar busanya? Nah zakat itu ketika kita zakat, nanti kira-kira jenengan beli beras yang timbunan lama terus dipoles, dikasih daun pandan atau dikasih vanili, apa beras yang kualitasnya bagus, tak titenane nang ambil masjid musola kirimane wong iki beras api apa beras elek, beras polesan. Oke, maka tergantung niatnya. Nanti ketika di akhirat, lu zakatku kok gini, iso wong zakat sampean belas poles kok kongkon api awake besi awake, kan enggak mungkin. Wal hajju dan haji, makanya wa timbul hajja wal umrata lillah, sempurnakan haji dan umrohmu karena Allah. Dan terus nek mulih lunga haji gak diceluk Pak Kaji Bu Kaji, noleh gak? Ini fakta, fakta di lapangan. Banyak yang pergi haji, tukune larang, saya kejutan, ngenteni 20 tahun, mulih kokono gak diceluk Pak Kaji, ikan noleh, sampai ditutu-tutuno ben roh lek koncone des kaji, nang dindi pakaian putih, kopian putih, sarunge putih, sampai untune putih. Nah, berarti haji yang model begini kira-kira liwajhillah apa bukan? Kena akhirat bangkrut, ibadah hajinya ada-ada tiba-tiba ten rapote dicoret kali Gusti Allah. Bahkan nulis jenenge nang rapote anaknya ada tulisannya haji. Gitu? Nang KTP elektronik ya ada tulisannya haji. Wong zaman sakniki niku jenenge zaman akhir niku akeh jenenge flexing. Bahasa Inggrisnya flexing. Ilmu komunikasi, ilmu ekonomi, ilmu sosial jenenge flexing. Apa flexing? Flexing niku basa Indonesiane pamer. Basa Qur'ane jenenge riya. Basane wong politik jenenge pencitraan. Nggih. Saniki ten pundi ana wong sugih titik diarani sultan. Ana wong sugih titik diarani crazy rich. Orang kaya gila. Tuku sego goreng 400 juta. Nah, niki jenenge flexing. Nabi sudah mengisyaratkan di zaman akhir banyak orang yang pamer. Orang yang kaya bohongan niku malah dipercaya wong. Sing kaya beneran gak dipercaya.
Orang yang alim bohongan malah dipercaya, sing alim beneran tidak dipercaya. Karena apa? Yang alim bohongan orangnya pandai mengatur manajemen flexing, tapi yang alim beneran tidak mau mengatur manajemen flexing alias manajemen pamer. Sekarang kan sudah tidak ada yang membatasi, jenengan mau bikin konten apapun di media sosial sakarepmu, gitu, sakarepmu, kalau sing nyensor, paling ujung-ujungnya kena ke polisi, kebablasan kan ngoten. Siapa yang tidak pamer di dunia ini, kabeh kan pamer. Lagi tawaf, live streaming ambil Facebook melakukan tawaf, lagi nang masjid ziarah. Ini pamer, semuanya pamer. Dan itu makanya tergantung pengharapannya. Dan biasa nih, sing ujung-ujungnya flexing tidak mampu bertahan lama. Ya kalau kita contohkan dulu kan ada kasus di TV itu, bahkan saya dulu pernah ditawari umroh bayar 3 juta berangkat. Tapi saya merasa nggak enak. Oh gak enak ini. Tapi teman-teman saya yang sebelum saya berangkat memang bayar 3 juta, 1 tahun nunggu setahun langsung berangkat. Tahun berikutnya saya ditawari bayar 5 juta. Tapi kok gak masuk akal ya. Tapi andai kata saya waktu itu daftar ya tetap berangkat. Tapi generasi kelima setelah saya barulah gak bisa berangkat. Dulu yang ditawarkan apa sama bos travelnya, rumahnya mewah kayak bangunan kaisar di Romawi. Ujung-ujungnya kan disita polisi. Nah, namanya first travel. Tiap hari masuk TV. Saya nggak mencontohkan, nggak nyebut produk enggak, karena itu sudah masuk di TV. Nah itulah contohnya orang yang flexing, ria, pencitraan supaya nasabah ini percaya kalau dia benar-benar orang kaya, padahal kaya bohongan. Wasaumu dan puasa. Puasane krono Allah, napa krono pengen sehat? Krono Allah. Kalau puasa krono Allah berarti setiap Ramadan pengeluaran kita harusnya tambah atau kurang? Pengeluaran jenengan setiap Ramadan tambah apa berkurang? Bertambah. Berarti puasanya bukan liwajihillah. Dan gitu. Logika berpikirnya kalau ndak Ramadan makan 3 kali atau sampai 4 kali. Nah kalau Ramadan makannya kan buka puasa dan sahur, berarti 2 kali. Otomatis yang 1 atau 2 kali yang lain ini tidak ada, berarti ngirit. Nah kenapa ini bisa boros? Berarti puasanya belum liwajihillah. Maka dijelaskan ulang oleh Nabi dengan redaksi yang berbeda. Berarti posone supaya oleh swarga. Karena apa? Ketika puasa, kita itu selalu boros. Jangankan di rumah jenengan, rumah saya ya lihat pengeluaran masuknya laptop nggak cukup 1 bulan 5 juta ya poso. Iki saja nih poso, nopo kerso. Inilah yang membedakan kalau ibadahnya liwajihillah dengan bukan liwajihillah. Aslinya poso niku kan surine balas dendam. Ate gak poso, sungkan tanggane, sungkan mantune. Wis oleh label kaji kok gak poso. Nah, makanya di sini, wal ahkamu dan hukum-hukumnya Allah. Dengan memandang segala sesuatunya ya syariatnya Allah.
tentang riba. Ya, hukum-hukumnya Allah riba. Gus, bank itu halal apa haram menurut jenengan? Ya kalau menurut saya ya halal bank. Kan ada bunganya. Istilah bunga itu kan karena untuk mempermudah orang menyebut nilai di dalam uang. Coba kalau bukan disebut bunga, ini hukumnya Allah dibandingkan dengan hukum bukan dari hukumnya Allah. Ada teman saya ini tidak mau dengan gitu-gituan, katanya haram, riba. Temanmu masih punya rekening enggak? Oh masih punya. Rekening apa? BCA. Lah gak gelem riba kok masih memanfaatkan produk-produk yang sumbernya dari riba. Sampai cerai sama suaminya gara-gara selalu ikut pengajian yang anti riba. Listrik yang kita manfaatkan ini bahan bakarnya batu bara. Belinya kira-kira PLN itu ditransfer pakai uang di bank apa langsung tunai? Ya di bank. Ini loh riba. Ya. Nah, maka ini hukum-hukumnya Allah. Ya, panjang lebar saya jelaskan. Allah itu memerintahkan kita ya, melalui Nabi Muhammad menjadi ummatan wasato. Dulu kan sudah saya jelaskan tuh ummatan wasato. Oke. Apa ummatan wasato? Umat sing tengah-tengah. Ya, umat sing tengah-tengah. Yo kadang-kadang beli, yo kadang-kadang ngalim. Sholat yo kadang-kadang sergep, kadang-kadang males. Ini kan jenenge ummatan wasato. Konteru Kanjeng Nabi nemen-nemen ya nggak bisa. Suruh kayak Kanjeng Nabi nggak bisa. Kita bukan Nabi. Setiap malam sholat sampai baduke mentok. Jadi makanya sudut pandang hukumnya pun melihat dari hukum yang sesuai dengan hukumnya Allah. Tidak apa-apa. Margin yang syariah itu kan sekarang menyebutnya margin bukan bunga. Terus dia bisa menghitung keuntungannya dari mana? Wong hitung-hitungan matematika poro gabite kulo yo podo. Ya kan? Kalau dia bisa menghitung hasilnya tanpa melihat angka yang di sebelah ini, berarti dia bisa menghindari riba. Perintahnya Allah itu akhalallahul bai'a wa harramallahu riba. Akhalallahul bai'a wa harramallahu riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Riba itu apa? Kalau dipandang dari hukumnya Allah, riba itu ada sebelum Nabi Muhammad lahir. Sistem keuangan orang-orang di zaman sebelum Nabi Muhammad lahir. Nabi Muhammad lahir, sistem keuangan di sana menggunakan dinar sama dirham. Terus dinar dirham itu dari mana? Apa ya dari Islam? Dinar dirham itu nilai tukar yang ditetapkan oleh kerajaan Romawi di zamannya. Dinar pakai kepingan emas, dirham pakai kepingan perak. Jangan dianggap itu dari Islam, itu sebelum Nabi lahir sudah ada. Dinarun dari nama Kaisar Dinar, akhirnya mata uangnya namanya dinar, dirham, sampai dalannya jalan dirham. Pehanak mbah dirham itu jalannya jalan dirham. Makanya dipandangnya hukumnya seperti itu. Kalau sudah belajar hadis kan bisa melihat, oh tergantung niatnya. Wong lunga haji tetap pakai bank, sembarang bank. Kalau contohnya begini, hukumnya Allah itu ya, kan ada sistem bagi hasil ya, ada mudharabah, musyarakah dan sebagainya. Kenapa bank menetapkan nilai tambahnya itu di awal? Maka yang namanya riba di zaman dulu sebelum Nabi Muhammad lahir, itu kalau orang zaman jahiliyah pinjam uang 1 juta, terimanya itu 900, tapi kembalinya 1 juta ditambah bunganya 10%, berarti 1.100.000.
Ditambah potongannya 100 berapa? Berarti 20%. Yang potongan diambil di depan, yang bunganya di belakang. Terus dibagi, dibayar berapa kali. Kalau orang ini tidak bisa bayar, pokoknya dikenain denda, bunga. Terus bunga yang dia tidak mampu bayar di bulan itu ini ditambahkan lagi 10% dari bunganya. Akhirnya disebut bunga berbunga. Zaman London namanya rente. Sing tukang lakono duit jenenge rentenir. Basa Jawane lintah darat. Ini macam-macam hukum kalau dipandang dari hukum Allah. Apakah semua seperti itu terus haram? Kita lihat dulu objek hukumnya. Terus saya tanya sama yang pelaku syariah, bagaimana kalau saya pinjam uang di koperasi sampean yang syariah 1 juta saja? Bapak mau pinjam untuk apa? Untuk beli semen. Pak, kalau semen ini 1 juta, kan kalau harga semen 50.000, Bapak itu dapatnya berapa sak? 20 sak. Bapak nanti beli semen, kita yang biayai, kita yang membelikan, Pak. Nah, membelikan itu ongkos belinya 100.000. Jenengan jajal nanggone bank yang atau KSP yang mereknya syariah. Nanti kan begitu transaksinya. Terus nanti Bapak itu kita biayai begini-begini, Bapak beli ini begini, ya, terus kami potong untuk biaya ini, tapi uang saya kasihkan Bapak, nanti Bapak yang berangkat sendiri ya Pak. Ini akadnya Bapak yang belikan saya, tapi yang berangkat Bapak biar nanti Bapak bisa milih sendiri ke sana. Terus apa bedanya rentenir sama yang model syariah seperti itu? Akhirnya inilah kata Nabi tergantung niatnya. Berarti niatnya itu hanya branding mereknya syariah, biar produknya laku, biar tidak dikatakan produk itu sesat. Ya, tapi prakteknya kan lebih parah daripada rentenir. Kalau nggak percaya jenengan datang ke sana ke KSP yang ada tulisannya syariah, BPR syariah. Ya saya nggak begitu karena saya coba beneran ngutang, itu masih ada itu tulisannya utang. Tak coba sih penasaran syariah beneran kok enggak sih, Pak. Bapak jaminannya segini kok cuma utang sedikit Pak, 5 juta Pak. Enggak, cuma saya butuh 5 juta. Iya. Akhirnya oh begini toh. Jadi mereka seperti itu. Akhirnya saya pandang begini. Yes, percuma walaupun labelnya syariah, yes, dengan konvensional semendingannya nang konvensional. Gak ditakoi ki opo-opo, pokoke utang tuh tak gawe opo kayak dadu kayak wis ora ngatur. Iki syariah tapi syariah nah tambah parah ya. Nah, ini pandangan dari hukum. Jenengan kalau sudah belajar hadis, belajar tafsir, jangan gampang terkecoh dengan model-model begitu. Contohnya jenengan kalau darah datang mudeng-mudengani meyakinkan, langsung oh ngapa lagi kita ini orang Indonesia itu gampang gampang kepencut ya, bahasa Jawa gampang kepencut. Okay. Makanya waqala Allah Ta'ala berfirman, kul katakan Muhammad ya, kullun ya, setiap orang, kullu ya'malu ala syakilati. Jadi setiap orang berbuat itu sesuai dengan pembawaannya. Jadi yang namanya haram, yang namanya riba itu dalam bahasa Arab namanya azyadah, tambahnya sesuatu tanpa merubah sesuatu itu. Jenengan pinjam ke bank terus digawe dagang betul, berarti uangnya berubah dari dagangannya berubah terus dijual jadi uang lagi, terus uang ngumpul dipakai bayar bank, ya wes beres. Karena bank bisa menunjukkan item biaya yang dikeluarkan, berarti ini kita kena biaya sekian, kan masih nilainya wajar. Nah, berarti ya enggak namanya riba. Oh ya pantes saya bojone kerjane nang bank ngomongnya ngono kuwi lah. Saya kan gak ada urusan dengan istri kerja di bank di mana-mana. Oke.
Nah ini kita bicara fakta hukum di lapangan. Banyak sekarang yang namanya syar'i tapi tidak syar'i. Ala niyatihi, pada yang diniatkan. Ya. Seperti contoh nafaqatur rajuli ala ahlihi, yaitu pemberian nafkah seorang laki-laki kepada keluarganya, yahtasibuha shadaqatun, itu dianggap sebagai sedekah. Qala walakin jihadun niyatun. Nah, walakin tetapi tergantung jihadnya dan niatnya. Jenengan lek wong duwe bojo biasanya kayak duit ya standar ae. Kok ujung-ujung lek kayak duit akeh kudu dicurigai jihate lapo iki. Kondang pengen wayuh maneh. Oke, jenengan ngerti niat berarti tergantung walakin jihadun wa niyatun, tergantung jihate. Hadis berikutnya, haddatsana Abdullah bin Maslamah qala ahbarana Malikun an Yahya bin Sa'id an Muhammad bin Ibrahim an Alqamah bin Waqqas an Umar anna Rasulullah SAW qala al-a'malu bin niyat, setiap perbuatan tergantung niatnya. Makanya kenapa ulama Syafi'i itu kalau sholat, kalau apapun di depannya dilafalkan kalimat niat. Jenengan cuci tangan gebur kalau nggak diniati wudu berarti tidak dianggap wudu. Sodakoh itu kalau nggak diniati sodakoh ya tidak dianggap sodakoh, akhirnya dianggap parsel. Oke. Sholat pun jengkang-jengking kalau nggak diniati sholat maka dianggap olahraga. Nah, makanya ini Nabi mengajarkan al-a'malu binniyat. Walikul limri'in, dan setiap balasan dari perbuatan manawa tergantung yang diniatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka hijrahnya pun kepada Allah dan Rasulnya. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha, barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya, au imro'atin yatazawwajuha, atau perempuan yang ingin dinikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilai, maka hijrahnya tergantung apa yang diniatkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Hajjaj, ya kasih kula jelas nama Hajjaj. Ini kan pun masyhur, hadis-hadis tentang niat kan pun masyhur, tapi kadang-kadang gak paham kalian yang tidak mono Kanjeng Nabi. Haddatsana Subah qala akhbarani Adi bin Sabit sami'tu Abdullah bin Yazid an Abi Mas'ud anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza anfaqar rajulu ala ahdihi, apabila seorang laki-laki memberikan nafkah ala ahlihi kepada keluarganya, yahtasibuha, maka dihitung baginya fawalahu shadaqatun, yakni sedekah. Napa pengertiane nafkah itu? Nafkah jenengan dinikahi kalih Bapak Erin diomongin nafkah mboten? Mboten ta? Paling mboten. Kula dhewe nggih mboten kok. Saya rahasiakan nafkah ini. Mergo kula paham nafkah, lek tak jelasno nemen-nemen bojoku paham, berat aku. Berat. Tapi lek sakniki gak nuntut baru kula jelasaken nafkah
nafkah. Maka ketika kita bicara pernikahan, ustadz-ustadz, ulama-ulama, kiai-kiai lihat tausiah napa walimatul urus kan mboten nate nyebutno nafkah. Kan ndak mulai wedi ditakoki bojone, Pak sampean kan nyebutno ngaji kayak gini nafkah. Napa nafkah niku? Nafkah itu apa? Uang belanja. Nah, maka kalau nikah menurut aturan yang berlaku dari Allah, niku kan dulu merujuk dengan kebiasaannya orang Arab di zaman itu. Maka kalau seorang laki-laki ingin menikahi perempuan, maka datanglah ke walinya, datang ke walinya melamar. Dan di sana ditanya oleh walinya, apakah kamu mampu memberikan nafkah kepada anakku? Arek lanang Jawa pede, oh ya om, siap om, saya akan bahagiakan anaknya om. Terus mbok isi nengguri ya pret. Iku terlalu pede, gak ngerti artinya nafkah. Apakah kamu mampu menafkahi anakku? Kamu mau menafkahi anakku berapa per bulannya? Saya akan nafkahi 3 juta. Nafkah. Jadi nafkah itu pemberian suami kepada istri secara cuma. Ngoten lho. Lek bojone lulusan S1, mau uripe nang Badas, UMR melok Kabupaten Kediri. Kabupaten Kediri niku UMR 2 juta 800. Berarti per bulan ya kudu ngekei 2 juta 800. Bah dike jajan kek bah digawe selfie niku jenenge nafkah. Nah, yang setiap hari kebutuhan dapur itu tanggung jawab suami, namanya uang belanja. Uang belanja niku senes nafkah. Tapi jenengan lek ngomong ngoten wong lanang gak payu ra. Dan ini lek ngaji tentang bab nafkah niki, makanya disebut Kanjeng Nabi tentang nafkah. Jadi maka ketika nikah mendatangi walinya terus ditanyakan, kamu akan memberikan mahar kepada anakku berapa? Sing paling murah nikah enten Jawa, dikei sandal jepit wis gelem mahare. Coba jenengan nek teng Sumatera 50 juta. Terus ada saudara kandung berapa ini? Oh ada 5. 5 ini niku ping no piro? 10 juta ping 5 50 juta. Jadi nikah Sumatera ini gak cukup 200 juta. Dereng terus pernikahannya di mana? Bajunya bagaimana? Lalu wong Jawa nikahe mantenane terope teko telempe trimo gitu. Terus seweke bae sing wis gak kanggo digeber nang tembok, dikei kapas putih-putih kaya kaya nang ngene mendung, ke langit ada anunya ngoten, diterima. Terus ngeterno mantenan nggih ngoten tumpahno kereta kelinci diterima. Makanya kalau kandhani paling enak kuwi urip nang tanah Jawa, gemah ripah lo Cinawe tenan. Tiang-tiang ngomong enak hidup itu di Arab Gus, murah ini murah. Iya, satu sisi bensin murah, semua murah. Tapi untuk hidup di sana rumah tangga mahal, karena betul-betul adatnya itu sumber yang ada di Quran dulunya mengacu pada adat kebiasaannya orang Arab. Makanya pernikahan di Jawa bukan diarani nikah, diarani rumah tangga. Filosofinya rumah tangga itu membangun rumah yang ada tangganya. Pertama pernikahan, maharnya aja larang-larang. Mas kawin tak deloki napa? Datane tiang-tiang niku nikah nang KUA mas kawin 100.000 50.000. Ono fotone dipampang nang Facebook.
Jadi inilah namanya nafkah. Maka memberikan nafkah kepada istri itu dihitung sedekah. Berarti dibalas 10 kali lipat. As-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah niku menolak bala. Aman lek pengen lancar rumah tangga kayak ono nafkah bojone. Wong lanang lek konsul kali kula ya kayak ono nafkah. Nggih. Kula badhe ditangleti kali tiang-tiang lha jenengan Gus. Aku duwe ATM loro BCA Gold karo BCA Platinum. Gue sing Gold iki tak kon nggawa bojoku, sing Platinum tak gawa aku. Golek rekening entek ya tak transfer gak didik, ora tak transfer gak akeh. Lah kok ngoten Gus, tak transfer akeh enteke ya padha, tak transfer didik enteke ya padha. Ya wis tak transfer didik ae. Hadis berikutnya haddasanal Hakam. Qala Rasulullah SAW ini innaka lam tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallahi illa ujirta 'alaiha. Jadi nafkah itu hatta ma yataj'alu fi fammi imra'atika. Apa yang kamu suapkan di mulut ya istrimu itu kamu dapat pahala yang luar biasa, dengan catatan nafkahnya yang dicari itu adalah sesuatu yang halal. Orang duit wakeh tapi tidak halal. Kinten-kinten pripun paham dengan niat ya. Coba innamal a'malu binniyat, innamal a'malu binniyat. Niat itu memang penting, menata niat memang penting. Kita lanjutkan ya kersane dan sampai di kitab ilmu pertemuan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihatu. Ad-dinu agama, an-nasihatu adalah nasihat. Lillahi bagi Allah, wali rasulihi dan bagi rasulnya Allah, wali a'immatil muslimina dan bagi para pemimpin al-musliminya umat Islam. Wali a'immatil muslimina dan bagi para pemimpin umat Islam, wa ammatihim dan orang-orang awam. Ya, ini agama adalah nasihat. Wa qaulihi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, idza nasahu lillahi wa rasulihi.
Idza apabila nasohu berperilaku ikhlas lillahi kepada Allah wa rasulihi dan kepada rasulnya Allah. Ini ad-dinun nasihatu, agama adalah nasihat. Lillahi bagi Allah, wali rasuli dan bagi rasulnya, wali a'immati dan para pemimpin, wali a'immatil muslimina dan bagi para pemimpin umat Islam, wa ammatihim dan orang-orang awam. Haddatsana Musaddad. Haddatsana telah menceritakan kepada kami siapa Musaddadun Musaddad. Qala berkata, Haddatsana telah menceritakan kepada kami siapa Yahya an Ismail dari Ismail Qala berkata Haddatsani telah menceritakan kepadaku siapa Qais bin Abi Hazim, yaitu Qais bin Abi Hazim. An Jarir bin Abdullah dari Jarir bin Abdullah. Qala berkata Bayatu aku telah berbaiat Rasulullahi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis sholati ala iqomi ya, untuk menegakkan atau mendirikan as-sholati sholat. Wa ita'iz zakati dan mengeluarkan zakat. Wa nuski dan menasehati likulli setiap muslimin orang Islam. Haddatsana Abu Nu'mani qala Haddatsana telah menceritakan kepada kami siapa Abu Nu'mani Abu Nu'man qala berkata Haddatsana Abu Awana Haddatsana telah menceritakan kepada kami siapa Abu Awanata Abu Awana An Ziyad bin Ilaqata dari Ziyad bin
ilaqah. Qala berkata, sami'tu aku mendengar, Jarir bin Abdillah, mendengar Jarir bin Abdillah, yaqulu mengatakan, yauma matal Mughirah bin Syu'bah, mengatakan yauma pada hari mata kematian Al-Mughirah bin Syu'bah. Qoma sambil berdiri, fahamidallaha memuji Allah, wa asna alaih, wa asna dan mensucikan, alaihi padanya, nya kembali kepada Allah, wa asna alaihi. Qala bersabda Nabi, alaikum wajib bagi kalian bittiko illahi, bittikoi bertakwa kepada Allah, wahdahu la syarikalah, wahdahu yang maha esa, wahdahu yang esa, bukan yang maha esa, yang esa, la syarikalah, la tiada, syarika sekutu, lahu baginya, wal waqori dengan penuh ketundukan, wassakinati dan ketenangan, hatta yatikum amirun, hatta sampai, yatikum datang pada kalian, yati datang kum pada kalian, siapa amirun pemimpin, fa innama bahwasanya, yatikum datang pada kalian, al-ana sekarang, thumma qala kemudian Nabi bersabda, istaghfu, mintakan maaf kepada Allah, li amirikum, buat pemimpin kalian, fa innahu kana, fa innahu bahwa dia,
Kana yuhibbul afwa, bahwa dia karena yuhibbu suka ya, al afwa memberi maaf, bahwa sesungguhnya dia suka memberi maaf. Tsumma qala, kemudian berkata, bersabda lagi, amma ba'du, demikian. Fa inni, bahwa aku ataitu mendatangi aku an-nabiyya kepada nabi. Fa inni ataitu, bahwa aku mendatangi an-nabiyya nabi sallallahu alaihi wasallam. Qultu, aku berkata, ubayyuka, ubayyu, aku berbaiat, ka kepadamu. Ubayyuka, aku berbaiat kepadamu. Alal islami, untuk memeluk agama Islam. Fasyaroto, maka memberikan syarat, maksudnya Nabi memberikan syarat, alayya kepadaku, wan nashi, untuk menasihati, likulli muslimin, likulli setiap muslimin orang Islam. Fabayatuhu, fabayatu, kemudian aku berbaiat hu pada beliau. Fabayatuhu, kemudian aku berbaiat kepada beliau, ala hadza, ala untuk hadza perkara ini. Warabbi hadzal masjidi, warabbi, demi pemilik, hadzal masjidi, masjid ini. Ini sesungguhnya aku, lanasihun, akan selalu memberi nasihat, lakum pada kalian. Summa astaghfara wa nazala, summa, kemudian istaghfara, dia beristighfar, wa nazala, lalu turun dari mimbar. Wa nazala, lalu turun, maksudnya dia turun dari mimbar. Ad-dinu nasihat, ad-dinu nasihat. Nah, maksudnya agama adalah nasihat. Jadi kalau orang beragama berarti sudah mengerti nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya.
Contohnya ngeten mawon, kalau sabot-sabot jenengan beragama dari kecil kan pun sholat. Kecil sholat, sudah tahu syarat rukunnya sholat. Kewajiban sebelum sholat berarti wudhu, sudah tahu syarat rukunnya wudhu dan sahnya wudhu. Sholat itu apa? Bagaimana gerakan sholat? Nah, ketika ada orang yang sholat ternyata tidak benar, maka jenengan diwajibkan memberikan nasihat atau peringatan. Tapi ketika jenengan mau memberikan peringatan, ya tidak boleh memperingatkan orang itu berdasarkan selera kita. Boleh cari gusing ini, cari jojare, padahal pada waktu dijelaskan permasalahan itu pas ngomantuknya nih. Gak paham kok cari gusing. Bukan rekamannya gue nang YouTube bener kan? Contohnya, maka jenengan kalau mau beri nasihat itu harus tahu dasarnya. Contohnya wudhu. Gampangnya begini, ketika kita ini beragama, katakanlah Islam, kita kan selalu mengibarkan bendera Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa sih Ahlus Sunnah wal Jamaah itu? Wa huwa mboga pokoknya manut Mbah Yai Hasyim yang mlebu swarga. Ya lek dicatet. Biyen melok grup dan grup lali karo sekretarisnya gak dicatet. Kecil akhirnya. Makanya jenengan itu harus memahami apa sih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu orang yang memahami Al-Quran, memahami hadis, dan jenengan tahu bahwa di dalam Ahlus Sunnah itu ada yang namanya madhab. Madhab ada berapa? Ada 4. Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Nah, kebetulan kita ini mayoritas mengikuti Syafi'i. Syafi'i. Ketika beribadah, kita juga mengingatkannya dengan caranya Imam Syafi'i. Terus bagaimana? Ad-dinun nasihatu lillahi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Jangan dipikir pemimpin umat Islam itu terus jadi presiden, katanya mboten toh. Jenengan ketika jadi khotib Jumatan ya pemimpin di situ. Ngomongin kudu berdasarkan nasihatnya Allah dan nasihatnya Kanjeng Nabi. Ketika kita bicara fikih kita madhabnya Syafi'i. Kita kan punya induk kitabnya. Ini kitabnya Imam Syafi'i. Ini ada 9 jilid kitabnya. Mengambilnya dari mana nasihat ini? Sumbernya kepada Nabi, ya kepada Allah. Tentunya melalui para sahabat. Mendapatkannya berdasarkan lisensi. Lisensi ini kenapa? Ijazah. Makanya kalau memiliki selalu mentradisikan ijazah. Karena nasihatnya jenengan biar sesuai dengan apa yang disampaikan Allah kepada Nabi, kepada para sahabat, tabi'in, sampai kepada para ulama dan kepada kita. Nah, ini saya contohkan saja, jenengan kalau ingin nasihat itu sambung menyambung sampai kepada Allah, contoh, makanya setiap ngaji saya berikan sanad pada jenengan. Ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah, selain memahami madhab yang jumlahnya 4 tadi, juga memiliki sanad yang sambung menyambung kepada Nabi. Bukan hanya mempelajari teks-teks, hanya dikaji teksnya. Contohnya begini, saya contohkan. Kalau ad-dinul an-nasihatu, saya meriwayatkan karya Imam Syafi'i. Ini cara dengan belajar fikih tadi belum. Saya
meriwayatkan karya Imam Syafi'i dari syekh saya Al-Arif Billah Muhammad Al-Hafid bin Salim bin Abdul Latif melalui ijazah, atau lisensi. Dari Sayyid Abdul Hayy Al-Katani, dari Syekh Ahmad Ridho Ali Khan, dari Al-Rasul Al-Ahmadi, dari Abdul Aziz Ad-Dahlawi Ad-Dahlawi, dari ayahnya Waliullah, dari Muhammad bin Wafdullah bin Syekh Muhammad bin Sulaiman Ar-Rodani, dan dari Abu Thohir Al-Qaurani, dari ayahnya yang pertama. Muhammad bin Sulaiman Ar-Rodani berkata, saya mengambilnya dengan izin Syihab Al-Bari Abu Abbas Ahmad bin Al-Ajmi Asy-Syafi'i Al-Qahiri, dan ia menuliskan untukku silsilah sanad yang poinnya adalah sebagai berikut. Jenengan pun mulai ijazah itu, jenengan kudu iso cerita tenggane anake. Aku biar ngaji nang Gusud kitab iki, aku dijelasno ngene-ngene, aku diijazahi ngene. Ijazah iki lah, iki buktine ijazahe. Saged mboten ngoten? Ana Gus ora pengen dadi kiai ae. Mboten mau, mboten kok kepengin dadi kiai. Jenengan kan ketika di yaumil akhirat ditakoni kok ngono salatmu. Ad-dinu an-nasihatu. Makanya kenapa sekarang itu ibadahnya umat Islam banyak corak dan ragamnya berbeda-beda. Contohnya gini, Nabi mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ketika ditanya sholat jenengan lihat siapa? Gitu. Kan jenengan gak eling, bila sapa ben sholat. Kalau sholat biar niku nanggone SP diajari Pak Musli. Bapak Musli temputi sandingi Kak kula. Terus Pak Sima. Yang Pak Toha Barang dan sebagainya. Diajari sholat. Ten griya diajari apa ibu kula dhewe sholat. Terus nang langgar diajari lek doir. Lek doir mengatakan aku biyen diulangi sholat karo Mbah Yai Ihsan. Mbah Yai Ihsan diulangi sholat karo gurune nang Lasem. Nang gurune nang Lasem diulangi karo gurune sing Lasem lulusan teko Mekah. Gurune iku muridé Syekh Zaini Dahlan. Syekh Zaini Dahlan iku sing nulis kitab apa? I'anatul Thalibin. Gurune sampai Imam Syafi'i sampai kepada Nabi. Loh, kok malah sing sanate diceritakno ketika saya sudah belajar seperti ini kok sing nyambung hanya jenilin dohir. Tapi ketika kita lihat kehidupan sosialnya wongnya cuma jualan apa pisang nang pasar. Sing alim-alim oleh predikat Pak Guru malah tidak pernah menyebutkan seperti itu. Nah, ini saya dulu mendengarkan diulangi di musola di sebelah timur itu. Iki aku biyen belajar sholat, sing ngulangi aku Mbah Yai Ihsan. Mbah Yai Ihsan iku mondok nang Lasem, sing ngulangi Mbah Yai Lasem jenenge iki, sing ngulangi terus sampai kepada Nabi. Nah, terus saya setelah itu terus buka, oh ya Al-Asimi ini sampai ini, oh iki Mbah Mun iki berarti iki gitu. Sampai kepada Nabi. Yo. Yang lainnya sholat ini kurang bungkuk gepuk gegere. Nah, tapi saya ketemu orang yang seperti itu, akhirnya saya gini kan, oh iya, orangnya sadar nggak sadar ternyata sanadnya sambung kepada Nabi. Sing macam melidit malah kayak saya nyebutno sanadnya sambung kepada Nabi, nasihatnya terputus. Oke. Nah, seperti ilmu itu juga seperti itu. Ini saya sampaikan seperti ini, sanadnya seperti ini. Makanya setiap saya ngaji pada jenengan itu selesai, maka sanadnya saya sampaikan. Oke. Itu disimpan. Wis ngaji sampai aku kitabnya hilang, sanadnya hilang, ya Allah, ya Rabbi. Ya nopo niki.
Lalu sampean kula ditakoki malaikat piye? Timbang angel-angel wis mbuh malaikat aku ben kowe dikek sanad karo Gusti iki sanate. Ngoten ampun to, sanate disimpen. Zaman dulu kan saya menulis sanad itu guru saya mendikte saya tulis tangan. Jenengan sudah saya transfer ke laptop, saya tulis dengan laptop. Tulisannya wis apik. Terus di sebelahnya saya terjemahkan bahasa Indonesianya. Gitu. Gitu loh. Mendengarkan hadis dari siapa? Dari guru saya, dari ini. Makanya ketika ada orang memalsu hadis, kita tahu karena kita punya sanad. Redaksinya dirubah saja tahu. Gitu loh. Seperti jenengan sudah belajar Al-Quran bener-bener, terus ada orang baca Quran salah gitu aja sudah telinga ini refleks. Gitu. Tapi jangan di tengah-tengah jamaah banyak terus koncone dibenerno itu kan menjatuhkan mental temannya. Burdahan nggak pakai latihan salah di benerno sebelah ya. Oke. Nah inilah namanya ad-dinu an-nasihatu. Jadi nasihat itu kalau jenengan tidak bisa memberikan nasihat secara langsung, menyampaikan nasihat itu begini. Ini kalau menurut kitab ini seperti ini, pendapatnya imam ini seperti ini. Kalau menurut pendapat saya seperti ini. Ya, ini nasihat. Jangan tidak menyebutkan begitu. Makanya ulama itu kalau ahlu sunnah wal jamaah ketika ngaji kitab apapun mesti qolal muallifu rahimahullah ta'ala, berkata siapa penulis kitab. Ora jariku, bukan kola di jariku mboten. Contohnya kita belajar tafsir hadis, ini kan kola berdasarkan sanadnya. Jadi Imam Bukhari kepada siapa? Kepada gurunya sampai kepada Nabi. Maka di sini kan an-annya disebutkan. Jangan didik. Loh, innamal a'malu binniyat, kabeh tergantung niate. Terus jenengan tidak mampu memahami redaksi kalimat yang disampaikan oleh Nabi. Ya jenengan eling-eling. Untuk nasihatnya itu supaya sambung menyambung kepada Nabi, ya, makanya apa yang disampaikan Nabi, kalau kita ini diberikan rambu-rambu ya, oleh Imam Bukhari Muslim dari guru-guru beliau, kalau kamu tidak mampu menghafal maka tulislah. Itu di pembukaan kitab-kitab hadis itu, kalau nggak mampu menghafal maka tulislah. Karena saya tahu kalau jamaah saya malas menghafal, maka saya tuliskan. Kalau sudah saya tuliskan, jenengan simpan rapi, ya dijilid nang omah. Golek duwe ditinggalne putune ngene iki lho mbah biyen ngaji, sanate sambung menyambung kepada Nabi. Ini sanatnya seperti ini. Jadi nasihat jenengan ya mantep, nasihatnya sambung kepada Nabi. Jangan sampai nasihatnya gini, boyo mbah-mbah biyen nek ngene iki ora apa-apa. Mbah-mbah biyen itu loh. Terus ucapan jenengan diikuti anak cucu ila yaumil kiamah, adalah salah. Maka dosa jariah akan sampai ke kita yaumil ila yaumil kiamah. Okay. Makanya ini ad-dinu an-nasihatu. Orang ketika berbaiat kepada Nabi masuk Islam itu kan Nabi diminta oleh Nabi, kamu harus berjanji mau menasihati orang Islam. Dan kita pripun paham. Kuwabeh pun kula paringi jenengan sesuai sanadnya masing-masing. Mungkin niki Bukhari nggih pun khatam ya kalau paringno sanate sesuai dengan ini ya. Contohnya seperti kita belajar tafsir Jalalain. Jadi kalau kita mentafsirkan tafsir Quran, katakanlah alif lam mim, Imam Jalalain itu mengatakan Allahu a'lamu bimuradihi bidzalika. Allah lah yang lebih mengetahui maksudnya ini.
Tapi ada yang mentafsirkan alif lam mim. Ibnu Jarir mengatakan ini adalah huruf-huruf muqatta'ah. Ibnu Katsir juga mengatakan ini adalah huruf muqatta'ah. Napa muqatta'ah? Huruf-huruf yang dipenggal tujuannya untuk hanya menyebutkan inisial. Nah, inisial Abdul Jalil ditulis Aji. Wartawan yang nulis nih kalau mau wongi gurung dadi tersangka kan gak oleh dibuka jenenge inisial ES. Wis tak wis sapa ES iku? Oh, Edi Sujana, oh Edi Sudrajat macam-macam. Tiba yang terakhir Eyang Soeharto lah. Jenengan kan diberikan huruf muqatta'ah. Yasin termasuk huruf muqatta'ah. Terus orang lain mentafsirkan bahwa alif itu adalah inisial dari Allah, lam adalah inisial dari Jibril, mim adalah inisial dari Muhammad. Tetapi ini tidak boleh diterjemahkan alif lam mim Allah Jibril Muhammad. Kalau tafsirnya boleh ditafsirkan Allah Jibril Muhammad, tapi tidak boleh dialih bahasakan atau terjemah menjadi Allah Jibril Muhammad. Maka ahli tafsir itu karena kehati-hatian, namanya ikhtiyat dalam prinsipnya mufasir, itu tetap Allah a'lamu bimuradihi bidzalika. Ini lho aku biar ngaji tafsir iku, lek tafsir Jalalain iku nyebutno pas aku ngaji karo Gus Wid iku Allahu a'lamu bimuradi, bukan berarti Imam Jalalain iku gak ngerti maksudnya. Mergo kehati-hatian, maka Imam Jalalain iku menyebutkan Allah yang lebih tahu maknanya ini, okay? Tapi Imam Ibnu Katsir nang tafsir Ibnu Katsir menyebutkan ini adalah bagian dari huruf-huruf muqatta'ah, merujuk pada tafsirnya yang terdahulu, tafsirnya Ibnu Jarir At-Tabari. Manten. Niku contohnya an-nasihatu nasihatu mboten asmuni. Ad-dinu asmuni. Agama asal muni jeplak. Gitu. Oke, apane dadi pemimpin aja sampai anggermu muni. Ya kita ngoten niku gambarane. Tentang innamal a'malu binniyat saja. Bagaimana memahami niat? Berarti kita membaca penjelasannya. Jenengan saya kasih kopian dari kitabnya ini. Ini Shahihul Bukhari. Ini kitab aslinya Imam Bukhari. Ini cetakan anyar, cetakan lawas ini. Ini zaman saya ngaji dulu. Kalau kayak ini ku terlalu lembut jenengan. Terus untuk menjelaskan penjelasan hadis, jenengan kalau ingin paham, bacalah ini yang namanya Fathul Bari, syarah dari Sahih Bukhari. Yang dimaksud innamal a'malu binniyat, Nabi itu bagaimana, ketika apa, kan nah, di sini penjelasannya. 4 jilid itu dijelaskan jadi 19 jilid. Kitab Sahih Muslim gitu mriku dijelaskan kali sarai Imam Muslim. Ya, niku jadi ketika jadi ngaji Muslim, dia melihat sarahnya Imam Muslim. Biar namanya ad-dinu an-nasihatu, agama ini menjadi nasihat. Bukan orang beragama tambah susah. Saniki kan beragama tambah susah. Gitu. Ini gak sah, ini jari bid'ah, ngono jari bid'ah, gitu. Tambah susah. Agama itu menjadi nasihat lebih mudah dan sebagainya. Kita berislam bukan malah susah. Berislam harusnya tambah bahagia. Karena waktunya sudah habis, alhamdulillah kita dapat satu kitab.
Kemudian berikutnya ini kita yang ketiga, sudah dapat 2 kitab. Yang ketiga adalah kitab ilmu, kitabul ilmi. Oke, sebagaimana biasa sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah. Semoga apa yang kita pelajari pada sore hari ini mendapatkan manfaat dan barokahnya untuk kita, keluarga dan umat Islam pada umumnya, fid-dini wad dunya hatta akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilham malaikatil muqarrabin fi afiyatin ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka sihatan fit taqwa wa tuli umrin wa husni amal wa rizqan wasi'an la tu'adzibuna alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunawwiru biha qalbana wa taghdi lana biha hajatina fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Walhamdulillah. Amin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa minal husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Akhirul kalam ihdina siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.